Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya kenapa sistem keuangan di Indonesia tetap stabil? Nah, di video kali ini kita akan membahas peran Bank Indonesia, berbagai kebijakan yang diterapkannya, dan mengapa itu semua sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk simak materi ini. Tapi pernah nggak sih kalian mikir kenapa kita bisa ngelakuin transfer uang, pembayaran kris, ataupun belanja online setiap hari? Di balik semua itu, ada sistem keuangan Indonesia yang tetap stabil. Nah, disinilah Bank Indonesia berperan. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia menjaga stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan kerjasama dengan berbagai lembaga perekonomian Indonesia yang berjalan baik. Sebelum masuk ke pembahasan, yuk kenalan dulu dengan beberapa istilah penting. Yang pertama, Bank Indonesia adalah bank sentral yang bertugas menjaga kestabilan nilai rupiah. Lalu, stabilitas sistem keuangan adalah kondisi ketika lembaga keuangan, pasar keuangan, dan sistem pembayaran tetap berjalan dengan baik meskipun menghadapi berbagai tantangan. Nah, untuk menjaga kondisi tersebut, Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter dan memastikan sistem pembayaran tetap aman dan efisien. Di video kali ini, kita bertujuan akan membahas apa itu stabilitas sistem keuangan, bagaimana peran Bank Indonesia dalam menjaganya, lalu kebijakan apa saja yang diterapkan, dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Pertama, kita akan membahas tentang konsep stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan adalah kondisi ketika seluruh lembaga keuangan, pasar keuangan, dan sistem pembayaran mampu menjalankan fungsinya secara efektif meskipun menghadapi guncangan ekonomi. Tujuan dari stabilitas sistem keuangan ini yaitu 1. Menjaga kelancaran fungsi lembaga keuangan. 2. Menjamin sistem pembayaran berjalan dengan aman. 3. Mengurangi risiko krisis keuangan. 4. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, mengapa stabilitas sistem keuangan ini penting? Stabilitas sistem keuangan ini penting untuk A. Menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan. B. Mendorong investasi dan kegiatan usaha. C. Mempermudah penyaluran kredit kepada masyarakat dan dunia usaha. D. Menjaga kestabilan perekonomian nasional. Kemudian, dampak jika sistem keuangan tidak stabil adalah penyaluran kredit terganggu, investasi menurun, inflasi meningkat, berpotensi memicu krisis ekonomi, daya beli masyarakat melemah. Selanjutnya, ada peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan yaitu 1. Menjaga stabilitas nilai rupiah. Bank Indonesia menjaga kestabilan nilai rupiah dengan mengendalikan inflasi dan menjaga nilai tukar terhadap mata uang asing. Stabilitas rupiah penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan menciptakan perekonomian yang sehat. 2. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Bank Indonesia menggunakan berbagai instrumen seperti BI, 7-day reverse, repo rate, operasi pasar terbuka, dan giro wajib minimum (BIM) untuk mengendalikan jumlah uang beredar, menjaga inflasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi. 3. Menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bank Indonesia memastikan sistem pembayaran berjalan aman, cepat, dan efisien melalui inovasi seperti QRIS dan BI Fast. Kebijakan ini mendukung perkembangan transaksi digital di Indonesia. 4. Menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia bekerjasama dengan OJK, LPS, dan pemerintah melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk mengantisipasi risiko yang dapat mengganggu sistem keuangan nasional. 5. Meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Bank Indonesia juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan pentingnya pengelolaan keuangan agar masyarakat dapat mengambil keputusan ekonomi dengan lebih bijak. Selanjutnya, kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia memiliki beberapa kebijakan utama untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Salah satunya adalah BI 7-days reverse repo rate yang berfungsi sebagai suku bunga acuan untuk mengendalikan inflasi dan mempengaruhi suku bunga perbankan. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan operasi pasar terbuka untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Ada juga giro wajib minimum yang bertujuan menjaga likuiditas dan kestabilan perbankan. Di era digital, Bank Indonesia terus mengembangkan QRIS dan BI Fast agar transaksi menjadi lebih cepat, aman, dan efisien.
Seluruh kebijakan tersebut juga didukung melalui koordinasi bersama OJK, LPS, dan pemerintah dalam KSSK agar stabilitas sistem keuangan tetap terjaga. Setelah itu, ada pengaruh kebijakan Bank Indonesia terhadap perekonomian nasional. Yang pertama, menjaga inflasi tetap terkendali. Pengaruh pertama dari kebijakan Bank Indonesia adalah mampu menjaga inflasi tetap terkendali. Melalui kebijakan moneter yang diterapkan, kenaikan harga barang dan jasa dapat dikendalikan sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Dengan kondisi tersebut, masyarakat dapat terus melakukan aktivitas ekonomi secara normal dan pertumbuhan ekonomi pun menjadi lebih stabil. Yang kedua, meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Selain mengendalikan inflasi, Bank Indonesia juga menjaga stabilitas suku bunga dan nilai tukar rupiah. Kondisi ekonomi yang stabil akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Meningkatnya investasi ini akan membuka lebih banyak lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya, Bank Indonesia mendorong efisiensi sistem pembayaran melalui pengembangan layanan digital seperti QRIS dan BI-Fast. Kehadiran kedua layanan ini membuat transaksi menjadi lebih cepat, aman, mudah, dan efisien, sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat maupun pelaku usaha dalam kegiatan sehari-hari. Yang keempat, mendukung perkembangan UMKM. Penggunaan sistem pembayaran digital juga memberikan manfaat yang besar bagi UMKM. Dengan adanya QRIS dan BI-Fast, pelaku UMKM dapat menjangkau lebih banyak konsumen, meningkatkan efisiensi dalam bertransaksi, serta memperoleh akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan formal. Hal ini tentu mendukung pertumbuhan UMKM sekaligus perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Berikut video pembelajaran dari kami, dan ini anggota yang membuat video pembelajaran ini. Demikian pemaparan kami mengenai analisis peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Terima kasih.